Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Sunan Nur Ibah Hanifida, yang terhormat pula beserta jajaran pengurus terutama Buan Barifki selaku koordinator peta iman generasi Hanifida, yang terhormat pula beserta jajaran guru, staf dan teman-teman, dan yang terakhir ada keluarga saya yang ada di rumah. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah, dan selalu dalam naungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya di sini Najwa Latifah Izzati dari kelas 12B MA Al-Qur'an Waribah Hanifida. Jadi seperti malam-malam biasanya, jadi aku akan mempresentasikan peta imajinasi aku, Qaidah bab keempat. Nah, bunyi dari kaidah yang keempat ini adalah ad-dararu yuzal. Nah, yang ini pendek ya kaidahnya tuh. Gimana artinya itu adalah mudarat itu bisa dihapus. Nah, ya, pendek ya. Nah, di mana dasar-dasar dari kaidah ini banyak ya, banyak cabangnya. Ada beberapa yang aku ambil satu. Contohnya itu adalah la dororo wala diroro, atau mudarat itu tidak dapat dihilangkan dengan mudarat juga. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi yang paling teratas itu adalah yang barusan. Nah, di mana uraiannya itu contohnya misalnya seperti dasar, tapi ini uraian dasar dari kaidah tersebut. Ini di mana dikatakan di situ mudarat itu dapat memperboleh yang dilarang. Nah, jadi di sini ceritanya itu banyak pendapat-pendapat lain dari para ulama-ulama, para penafsir hadis seperti itu. Nah, jadi banyak masih pendapat-pendapat tentang kaidah tersebut. Nah, di sini aku langsung aja, ada tingkat-tingkat kemudaratan dari kaidah ini atau dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama ada darurat, di mana contoh ada seseorang yang kecelakaan. Nah, kemudian ketika itu tidak ada yang membantu, jadi mereka membutuhkan pertolongan. Nah, tetapi tetap tidak datang, tetap tidak ada di mana memungkinkan mereka untuk mati. Nah, kemudian ada hajat, contoh orang yang sekarat, atau contoh ada sutera. Kan sutera hanya boleh dipakai oleh perempuan, ya, nggak boleh laki-laki. Nah, tetapi apabila ini biasa tuh mereka menurut kondisi atau keadaan situasi pada saat itu. Contoh misalnya dia terpaksa, laki-laki itu terpaksa memakai sutera tersebut dikarenakan misalnya contoh ada satu acara di mana laki-laki tersebut bukan acara, di mana ada satu alasan kenapa laki-laki tersebut memakai sutera, karena sutera kan lembut. Nah, contoh misalnya dia lagi ngalamin sakit gatal-gatal di kaki, dia memakai sutera itu tidak apa-apa untuk menghindari sakit tersebut. Nah, kemudian ada juga manfaat. Nah, misalnya ada seseorang dia itu ingin makan, contoh misalnya memakan ketan. Nah, tetapi yang mereka bisa makan hanya nasi doang. Sebenarnya nasi sama ketan itu nggak beda jauh sih, tapi nggak tahu kalau di buku dijelasinnya seperti itu. Nah, di mana mereka harus bersyukur karena itu menurutnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga ini zina. Aku nggak tahu juga zina ini apa, tapi di situ dijelaskan bahwasanya ada seseorang dia itu hanya bisa makan nasi dan lauk, hanya nasi dan lauk saja. Misalnya contoh nasi, tempe, tahu sama sambal ya gitu ya. Nah, di mana mereka tidak bisa makan tersebut karena mereka misalnya contoh seorang kurang mampu. Tapi keinginan mereka itu ingin makan yang mewah, misalnya makan ayam, makan inilah, makan itu gitu. Nah, tapi mudaratnya sudah seperti itu, ketentuannya sudah seperti itu. Jadi nggak bisa. Saya udah takdirnya ya, contohnya kata kasarnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada fudulul, di mana dia sudah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, tetapi dia ingin berlebih-lebihan lagi. Maksudnya ingin mendapatkan lebih dari situ ya. Memang manusia itu nggak pernah bersyukur ya. Saya ada aja yang kurang dari kasih ini, masih ada yang kurang. Dari kasih ini masih aja ngeluh. Gitu manusia. Nah, ini termasuk dari mudarat tersebut. Dia sudah ditetapkan segitu, ya udah, maksudnya udahlah gitu. Nanti bakal datang lagi. Nah, jadi kita harus sering-sering bersyukur. Karena mudaratnya ada seperti itu. Karena jalan kehidupan kita itu sudah diatur sama yang di atas. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila banyak kesalahan, minta tolong dikatakan kepada saya atau ditegur, karena saya masih juga belajar dan ini hanya pemahaman saya sendiri. Kurang lebihnya begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.